Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Andre Lestari. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang banyak. Amin. Peringatan terlebih dahulu, cara ini hanya cocok bagi Anda yang hobi nonton film atau mau menghabiskan banyak waktu dengan nonton film. Setelah saya membaca berbagai komentar di video-video sebelumnya, ada beberapa yang berkomentar harus membuat video original agar bisa dimonetize atau menghasilkan uang. Saya katakan itu betul, tapi bukan berarti cara yang saya sampaikan tidak bisa monetize atau menghasilkan uang. Karena di awal video pasti saya tunjukkan data fakta bagaimana orang yang sudah melakukannya mendapatkan uang. Sebelum saya ngomong panjang lebar, saya tunjukkan fakta. Ini dilakukan oleh orang Indonesia. Saya sendiri melakukannya, bahkan ada 3 channel. Salah satu channel akan saya tunjukkan 1 bulan sudah ada hasil atau sudah dimonetize. Sebelumnya saya mohon maaf sekali kepada para senior, izin untuk intip datanya. Kita bukan bermaksud menciptakan pesaing. Saya yakin rezeki masing-masing orang sudah diatur Tuhan. Teman-teman bisa lihat di sini, estimasi penghasilan 2,3 ribu dolar sampai 37,5 ribu dolar. Artinya minimal menghasilkan 2,3 ribu dolar. Katakanlah di tengah-tengahnya, jangan tengah-tengahnya, 5 ribu dolar saja. Udah berapa? 70 jutaan kan? Per bulan itu. Dan saya punya keyakinan kebanyakan dari teman-teman sudah tahu pemilik channel ini, yaitu manusia paling ganteng sejagat raya yang kerjaannya hanya nonton film, yaitu Bang Junet. Kita lihat ya, punya Bang Junet. Kemudian yang kedua, teman-teman tahu jargon cekicrot. Ya, itu punya IQ7. Dan penghasilannya luar biasa. Per bulan minimal 3,5 ribu dolar. Anggap misalnya 10 dolar. 10 ribu dolar misalnya per bulan. Udah 140. Dan sekarang data yang terakhir, per bulan mendapatkan 4,7 ribu dolar sampai 74 ribu dolar. Saya menunjukkan data seperti ini untuk memotivasi teman-teman semua gitu kan. Jadi bukan bermaksud untuk memamerkan hasil mereka, tapi memang data ini kebanyakan valid. Dan saya yakin teman-teman semua itu bisa melakukannya. Tapi teman-teman jangan langsung, wah penghasilan seperti itu enak ya. Teman-teman harus lihat prosesnya. Kita lihat dulu prosesnya. 2019 orang ini masih datar-datar saja. Setelah 1 tahun 2020 barulah penghasilannya meroket. Tuh kan. Jadi nggak ada yang instan bro, nggak ada. Misalnya sekarang buat kemudian instan langsung dapat uang banyak, nggak ada seperti itu. Data dan fakta pun seperti ini 1 tahun loh. Apakah dalam 1 tahun itu menghasilkan? Iya, kita lihat di sini iya, dia menghasilkan. Tapi untuk menghasilkan yang banyak itu perlu proses, perlu perjuangan. Dan saya yakin 100% kalian semua yang nonton video ini bisa melakukannya. Kenapa? Karena saya akan tunjukkan pelan-pelan, step by step cara melakukannya. Kalau masalah hasil itu tergantung individu masing-masing. Tapi paling tidak kita akan melakukan dengan prosedur yang sama. Ya setidaknya enggak 4.000 lah. 500 dolar kan lumayan 1 bulan ya kan. Sudah 7 jutaan kan gitu. Bertahap. Nah, sekarang saya akan membuka 1 channel saya dalam waktu 1 bulan dengan cara yang akan saya sampaikan itu sudah monetize, sudah ada hasil. Oke teman-teman, dilihat di sini. Ini channel saya. Ini ya. Saya upload 6 bulan yang lalu, sekitar akhir Desember atau awal Januari, saya lupa. Kelihatannya akhir Desember tanggal 27 atau 26. Kalau yang ini dihiraukan aja 4 tahun yang lalu karena nggak ada view-nya. Saya buat ini pun cuman
ya cuman slideshow saja, cuman buat isi-isi dulu, iseng-iseng saja. Kemudian ini 6 bulan yang lalu saya buat videonya seperti ini. Nah, videonya seperti itu. Bang, itu reupload enggak? Nyatanya bisa monetis, tidak dismonetis, dan bahkan di ACC. Yang kita sampaikan itu memang sudah kita jalani dan sudah ada yang menjalani, minimal sudah ada yang jalani kalau bukan saya yang nekuni, karena tidak semua saya tekuni, nggak nyampe waktunya. Ini ya, 6 bulan yang lalu saya upload sekitar Desember akhir 26. Waktu itu subscribe-nya masih 0 dan view-nya juga masih kosong, cuman slideshow yang nggak ada isinya. Dan ini tanggal 31 Desember 2020 sudah mendapatkan 1000 subscribe. Ini buktinya, ini dari YouTube ya, yang email ya. Nah, namun view-nya juga sudah nyampe itu di tanggal 31 Desember ini, view-nya sudah 4000 jam tayang. Tapi saya nggak gagas email ini, jadi nggak langsung tak ajukan. Saya ngajukan itu di akhir Januari kalau nggak salah, kita buka datanya. Nah, ini 1 Februari nih ya. Selamat, YouTube channel Anda sudah di-approve, sudah bisa monetize ya. Sudah ikut dalam program monetize YouTube. 1 bulan, bro. Sebetulnya Januari awal itu saya sudah bisa ngajukan, tapi saya nggak gagas email ini, nggak gagas channel ini, hanya saya isi konten aja. Berapa konten yang saya isi? Kita lihat. Saya belak-belakan saja. Ini saya menunjukkan ini untuk penyemangat saja. Kita lihat saja. 2 video ya teman-teman, 2 video sudah mengajukan dan ACC. Lah video yang lain ini kan udah 4 bulan yang lalu, berarti sudah ACC. Februari kan berarti saya upload cuman ini 2. Yang ini sekali lagi diabaikan karena tidak ada view-nya. Ini dulu hanya iseng aja, cuman gambar aja, ini gambar jalan. Ini 2 bulan 2 video approve. Sekarang mau bilang apa lagi? Mau bilang nggak bisa di monetize, mau bilang ya apa lagi? Jangan pakai alasan-alasan nyinyir untuk menutupi kemalasan. Ya teman-teman, ayo semangat. Nah, saya akan menunjukkan step by step cara melakukannya. Sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan klik jempol ke atas dulu, like, subscribe, dan komentar. Saya doakan kalian semua yang menggunakan cara yang akan saya sampaikan sukses. Dan di akhir video nanti, saya akan mempromosikan salah satu channel dari kalian. Yang mau channelnya tampil di channel Andri Lestari, silahkan komentar di bawah. Ayo kita sukses bersama-sama. Langkah pertama, tentukan judul filmnya. Cara untuk menentukan judul film atau film yang mau kita buat alur ceritanya berdasarkan viewer terbanyak atau film yang mendapatkan rating tinggi. Saya mengunjungi situs IMDb. Situs ini memberikan review atau memberikan rating untuk film-film yang terkenal. Bisa kita lihat di sini banyak sekali rekomendasi film-film yang sangat bagus. Kita scroll ke bawah, ada fitur today, ada IMDb original, ada explore streaming, dan di sini ada beberapa film yang sudah ada ratingnya, yaitu 1 sampai 10. 9,2 itu rating yang sangat bagus sekali. Film dengan rating 6 saja itu sudah mendapatkan view banyak sekali. Jadi kalau lebih dari 6 itu sudah wow, banyak diminati. Bisa kita explore di sini film-film yang mendapatkan rating tinggi, ini ya 9,2 dan lain sebagainya. Atau Anda bisa menentukan film favorit Anda kemudian dijadikan sebagai alur cerita film. Itu terserah saja. Kalau blank ini, saya mau nonton film berjam-jam atau menghabiskan banyak waktu untuk nonton film, walaupun sebelumnya tidak hobi nonton film sehingga tidak tahu film-film favorit. Ya udah, kunjungi saja IMDb. Di sini sudah ada rekomendasi film-film dengan rating tinggi. Contoh misalnya ya, saya mau menentukan film ini, Shutter Island. Langkah yang kedua, kita tonton dan download film ini.
Dari mana kita download? Silahkan kreasi sendiri. Ini berkaitan dengan hak cipta. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, tapi di internet banyak, tinggal di search saja judul filmnya, kemudian dikasih judul film subtitle Indonesia, itu banyak sekali udah muncul. Misalnya saya ngambil dari situs ini, silahkan teman-teman, lebih baik original kan. Kalau ngomong seperti itu, wah original susah harus modal, ya udah di internet banyak yang gratis gitu kan. Nah di sini tonton dulu filmnya, cocok apa enggak. Kalau cocok bagus lanjutkan, kalau tidak cocok artinya Anda tidak menguasai alur ceritanya, setelah nonton ganti yang lain daripada nyusahin. Ini bisa di-download, dan di situs ini itu juga menyediakan short film, artinya kita bisa memilih film berdasarkan apa, serial TV atau yang jenisnya movie, menurut genre, action, komedi, horor, banyak sekali. Berdasarkan negara, berdasarkan tahun, kurang apa? Ya kan? Aku nggak ngerti film tapi mau buat, ya udah kunjungi situs ini, short berdasarkan film yang Anda suka. Anda suka film apa? Action, ya udah cari genre action. Aku mau yang agak baru, film yang baru, ya udah 2020 lengkap di sini. Langkah yang ketiga, cari daftar pemainnya. Saya ketik di Google daftar pemain Shutter Island. Di sini sudah muncul. Kenapa harus tahu daftar pemainnya? Agar mudah untuk menceritakan kembali. Ini yang tampil siapa, yang ngomong siapa. Kan perlu kita ceritakan. Si Tono sedang seperti ini. Kan kita harus menyebutkan nama aktornya. Untuk lebih lengkapnya, kita buka saja website yang di sini dari Wikipedia. Kita buka. Nah, di sini sudah lengkap tentang film Shutter Island. Dari film ini dirilis tahun berapa, kemudian sutradaranya siapa, itu sudah lengkap. Bahkan sudah ada alurnya. Boleh enggak kita nyontek dari sini? Boleh, enggak masalah. Kita menceritakan pakai alur ini boleh enggak? Boleh, kan gitu. Kemudian pemerannya siapa, produksinya gimana, referensi, itu lengkap. Ini alurnya sudah ada di sini. Berarti enggak usah buat skrip lagi dong. Ya boleh pakai ini. Tapi kan ini bahasanya bukan bahasa kita. Kalau menurut saya lebih baik kita menceritakan dengan bahasa kita sendiri. Itu lebih mengena, lebih unik di para penonton daripada kita hanya membacakan yang sudah ada. Nah, di sini pemeran utamanya kan ada di sini. Kita select saja udah muncul. Oh, Leonardo ini. Nah, tinggal di select kan namanya sebagai siapa, kan lengkap di sini. Jadi kalau kita melihat dengan wajah ini tidak disebutkan namanya siapa, kan kita tahu. Oh, ini Jeremiah. Kan gitu, sebagai dokter Jeremiah. Jackie sebagai Georgie. Jadi udah lengkap di sini. Langkah keempat yaitu membuat skrip atau kita membuat narasi untuk menceritakan film yang mau kita bawakan alur ceritanya ini. Kita buat resume-nya dulu. Kenapa buat skrip sendiri? Kenapa kalau pakai yang Wikipedia tadi gimana? Boleh, untuk awal-awal boleh silahkan, tapi lebih baik kita buat sendiri pakai bahasa kita agar lebih unik di mata para penonton. Gitu. Tulis alur cerita film dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi di setiap kita nonton, tiap scene-nya kita resume. Oh, di scene yang pertama ini menceritakan tentang apa. Kalau sudah, baru lanjut ke scene berikutnya, itu lebih mudah daripada nonton semuanya baru di resume. Itu lebih sulit. Tentunya setelah mengetahui alur intinya ya. Kalau sudah nonton sekali kan sudah mengetahui alur intinya. Tonton yang kedua kalinya dengan mencatat, membuat narasi per scene. Nah, kita awali dari membuat narasi inti dari cerita itu sendiri. Contohnya kita menceritakan yang intinya seperti ini. Film ini menceritakan seorang pemuda pengangguran yang cintanya tidak disetujui oleh calon mertua konglomerat.
Berikut ini alur cerita lengkapnya. Nah, habis itu kita tulis narasi kejadian-kejadian penting dalam satu scene-nya. Tulis aja dulu, baru nanti dirapikan. Nah, contoh saya menuliskan sebuah narasi yang bisa jadi ini terjadi di 2 scene. Contohnya seperti ini. Belum juga matahari terbit, Dono yang hatinya hancur pergi ke rumah dukun dan menyampaikan sakit hatinya akibat hubungannya yang tidak direstui. Akhirnya si dukun memberikan sebuah obat untuk diberikan ke pacarnya. Dengan penuh semangat, Anton menemui pacarnya pada malam hari dan memberikannya segelas minum yang sudah dicampuri obat dari dukun. 1 menit berikutnya terjadilah aksi mantap-mantap. Nah, dalam film aslinya mungkin ini akan terjadi sekitar 10 menit. Tapi kita buat narasi yang hanya berdurasi 1-2 menit. Normalnya, lazimnya, satu buah film yang berdurasi 1 jaman, bisa 1 jam 20 menit atau 1 jam persis, itu kita buat alur cerita 10 menit sampai 15 menit. Jangan kepanjangan, jangan kependekan. Kalau kependekan nanti inti dari alur cerita itu tidak bisa dinikmati bagi orang yang belum pernah nonton film itu. Tapi kalau kepanjangan, ya susah kita ngedit, kelamaan kita ngeditnya, dan bisa jadi nanti kena klaim hak cipta kalau kepanjangan gitu. Nah, lakukan pembuatan narasi atau skrip alur cerita film ini sampai akhir film. Kalau sudah, kita menuju ke langkah yang ke-5, yaitu voice over. Kita melakukan rekaman, kita membaca narasi yang sudah kita buat lengkap ini, sehingga menjadi satu file berupa alur cerita film. Bagaimana kalau teman-teman misalnya, wah saya nggak pede, suara saya terlalu cempreng, nggak enak didengar. Ya mudah saja, caranya kita convert dari teks ke audio. Caranya sangat mudah sekali. Mungkin teman-teman juga penasaran, pernah mendengar suara seperti ini di channel, beberapa channel tapi suaranya sama. Nah, caranya sangat mudah. Ini dia ya. Saya tunjukkan step-stepnya. Copy ini ya, kita select, kita copy semua skrip yang sudah kita buat. Kita nggak perlu rekaman nih. Misalnya kurang pede karena awal-awal. Nah, kita pergi ke rolling.com. Di sini teman-teman silahkan daftar menggunakan email gratis ya, gratis ini. Langkah selanjutnya klik new clip. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih bahasa. Di sini kan bahasanya banyak nih. Mau konten bahasa Jerman, Itali, Jepang, Amerika, Swedia, Turki, udah nggak usah rekaman, sudah ada yang membacakan, enak kan? Nah ini kita pilih yang Indonesia ya. Tadi mana Indonesia? Ini contohnya Indonesia. Teman-teman kalau bahasa Inggris, saya susah baca bahasa Inggris, ya udah skripnya ditulis biar dibacakan oleh tool ini. Nah, bahasa Inggris ini Indonesia, ini dialog bahasa Indonesia. Kemudian pengisi suaranya kita pilih. Di play aja, misalnya ini ya, coba ya. Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhusus. Atau pilih sembarang saja, saya pengen yang laki-laki. Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika. Nah, itu contoh suaranya. Kalau kita sudah cocok, ya pakai itu. Kalau belum, ya udah pilih aja. Kalau udah cocok gimana? Klik. Kemudian next. Kemudian kita pastekan di sini. Kita paste ini ya. Kita paste semua skrip. Ini contohnya tadi kan saya buat skrip sedikit. Kalau saya buat skrip banyak nanti durasi videonya 1 jam kan. Kasihan kuota teman-teman. Habis nanti buat nonton cuman kayak gini. Ini contohnya hanya 3 paragraf atau 2 paragraf saja. Langkah selanjutnya kita klik sintesis klip. Klik. Kalau sudah, nanti jadinya seperti ini.
Ini sama ya, teksnya sama, belum juga matahari terbit Dono ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita dengarkan dulu, ada intonasi yang salah atau tidak. Kalau ada intonasi yang salah berarti kita belum memasukkan tanda baca yang tepat, koma, titik itu harus tepat. Contoh. Belum juga matahari terbit, Dono yang hatinya hancur pergi ke rumah dukun dan menyampaikan sakit hatinya akibat hubungannya tidak direstui. Akhirnya si dukun memberikan sebuah obat untuk diberikan ke pacarnya. Dengan penuh semangat Anton menemui pacarnya malam hari dan memberikannya segelas minum yang sudah dicampuri obat dari dukun. 1 menit berikutnya terjadilah mantap-mantap. Oke ya, menurut saya ini sudah pas intonasinya dengan narasi yang kita buat di sini. Sudah pas kan? Titik, komanya sudah pas. Kalau belum pas, seharusnya koma, seharusnya berhenti, kok masih lanjut saja bacanya, berarti tanda bacanya belum pas gitu. Mudah kan? Nggak usah rekaman bisa, tapi saya sarankan teman-teman voice over sendiri. Kenapa? Agar mempunyai ciri khas sendiri. Saya nggak mau ribet rekaman, nggak punya mic, nggak punya ini, pakai HP bisa. Tapi toh seperti itu mau pakai cara yang otomatis, text to audio, sok silahkan, gratis kok gitu ya. Selanjutnya langkah yang ke-6. Langkah yang ke-6, kita edit video dijadikan satu dengan voice over yang sudah kita buat. Pertama kita masukkan downloadan film, video film yang sudah di-download. Kemudian kita masukkan juga voice over yang tadi di-download atau direkam, dimasukkan jadi satu timeline. Kemudian kita zoom, apapun itu aplikasi atau software yang teman-teman gunakan untuk edit, itu sama saja. Saya tekankan lagi, ini bisa menggunakan HP. Jadi channel yang tadi saya contohkan punya saya sendiri, itu juga menggunakan HP 100%. Itu ya, tidak semua channel harus menggunakan komputer laptop, menggunakan HP saja cukup. Jangan menggunakan modal yang tinggi di awal tapi belum ada hasilnya. Gunakan alat yang ada dulu, kalau sudah ada hasil baru beli peralatan yang canggih. Itu ya. Jadi pakai HP bisa. Terus gimana kalau pakai HP? Pakai InShot, KineMaster, dan banyak lagi ya. Saya nggak menyebutkan merek satu-satu. Itu semua yang free gunakan. Caranya sama. Saya contohkan menggunakan aplikasi ini. Di zoom out ini ya, diperbesar terus sampai per garisnya ini hitungannya tiap 3 detik. Ini ya, contohnya ini kan 00 ini, fokus ke sini ya. Ini kalau saya pindah ke sini, ini menjadi detik ke-3. Saya pindah lagi ke sini, detik ke-6. Itu. Jadi agar tidak kena copywriter, potong video film ini per 3 detik atau di bawah 4 detik lah, amannya 3 detik. Kemudian dipaskan adegan sama voice over yang kita buat, 3 detik potong, 3 detik potong gitu ya. Kemudian di sela-sela ini ya di cut ya, misalnya ini saya cut, kemudian 3 detik berikutnya saya cut lagi. Nah, jadi yang tengah-tengah ini dibuang, yang saya potong ini dibuang. Sambungan antara yang pertama sama yang kedua itu sudah tidak kena klaim, asalkan sudah beda dari adegan. Katakanlah di detik ke 1 sampai 3 itu orang duduk, ternyata sampai detik ke 10 itu masih duduk terus, dan posisi kameranya diem anteng, nggak gerak, nggak ganti, nggak ke atas, nggak ke bawah. Walaupun itu dipotong 3 detik masih kena klaim. Tapi kalau sudah beda shoot dah, saya katakan gitu ya, beda pengambilan gambar, kemudian dipotong 3 detik, kemudian beda pengambilan gambar dipotong 3 detik, dijadikan satu, itu nggak kena klaim. Pusing nggak ya? Saya ceritain gini, intinya gini, potong-potonglah menjadi per partnya itu 3 detik, kemudian pisahkan. Ini kan utuh ya kan, saya contohkan lagi, nih saya potong 3 detik. Lah ini kan sudah jadi 1, 2, 3, atau saya potong lagi biar mudah ya, saya potong lagi 3 detik.
Ini kan panjang, otomatis ini kena klaim. Nah yang 3 ini itu kita pisahkan. Ini yang tengah ini, yang biru ini kita delete. Nah kita jadikan satu gini, kemudian ini kita delete. Berarti alur yang ini, yang 2 ini itu sudah nggak kena klaim. Terus lanjutkan sampai selesai, kemudian posisi voice over juga pas dengan gambar. Sedang membicarakan Tono ke dukun misalnya, gambarnya ya harus Tono sedang ke dukun. Gambar menceritakan Tono menemui pacarnya, ya berarti video Tono sedang bertemu dengan pacarnya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, kalau sudah selesai ini tidak perlu saya contohkan detail cara ngeditnya, tapi teorinya seperti itu. Wah nanti kena klaim gimana? Enggak usah khawatir, channel baru kan, kena klaim ya udah buat lagi gitu aja kok repot ya kan belajar. Jadi belajar seperti ini enggak usah kebanyakan khawatir, enggak usah kebanyakan alasan, langsung praktek. Artinya apa? Ini kan sudah saya sampaikan sebetulnya step by step, tapi sebetulnya ada beberapa hal yang perlu dipraktekkan sendiri. Contoh, cara ekspornya gimana, cara download aplikasinya gimana, itu kan harus praktek sendiri, tidak saya contohkan kan gitu. Kalau semua saya contohkan durasinya 1 hari. Oke teman-teman, kalau sudah ini diekspor, kalau sudah di save, upload di channel teman masing-masing. Pokoknya diisi aja judul, deskripsi, tag, thumbnail itu diisi, upload, publish. Seperti itu terus sampai beberapa video gitu. Itu ya teman-teman ya, singkat, step by stepnya sudah saya praktekkan, simple sekali caranya. Bahkan saya juga sudah menunjukkan yang sebetulnya orang merahasiakan info itu kan. Tapi ini sudah saya buka bagi teman-teman yang menginginkan dicontohkan praktek dari buat video sampai upload, optimasi di channelnya agar bisa view-nya banyak. Nanti akan saya buatkan part 2. Tapi kalau ini saja cukup, teman-teman sudah bisa melakukan, ya saya ganti tutorial yang lain. Tapi kalau ini perlu dilanjutkan, silakan komentar, lanjut part 2 gitu. Itu ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like jika suka, klik subscribe, dan bagikan untuk teman-teman yang membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Lawi Channel menyajikan macam-macam ya, ada materi pembelajaran. Terima kasih untuk channel Andri Lestari yang sudah menampilkan ilmu tanpa pelit ya. Halo, saya Fadli. Kunjungi channel saya, Fadli Channel. Di channel ini aku mengajak teman-teman untuk berkreasi sambil bermain dengan Lego-Lego ini. Terima kasih Om Andri Lestari, sukses selalu. Karena sukses itu ketika bisa mengekspresikan diri sesuai hati.